Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majapahit mencapai masa jaya pada era Raja Hayam Wuruk atau Raja Sana Negara pada tahun 1350 sampai 1389 berkat dukungan Majapahit Gajah Mada. Pada tahun 1336, saat pengangkatannya menjadi Mahapatih pada era Tribuana Tunggadewi atau Ibunda Hayam Wuruk, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa yang kelak melegenda. Gajah Mada bersumpah akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Kelak ikrar ini terwujud. Dikutip dari buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit 2005, karya Slamet Muljana. Sumpah Amukti Palapa telah mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Wilayah kekuasaan Majapahit tercatat dalam negara Kertagama, meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga sebagian Maluku. Tidak kurang dari 98 kerajaan yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit. Pengaruh dan ekspansi Majapahit sampai pula ke negeri-negeri seberang dari Semenanjung Malaya, Tumasik, serta sebagian Thailand dan Filipina. Angkatan Laut Majapahit waktu itu sangat kuat, sehingga disebut sebagai Thalassokrasi atau Kemaharajaan Bahari. Kemudian keruntuhan kerajaan Majapahit. Wafatnya Gajah Mada pada 1364 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit. Hayam Wuruk yang sangat menghormati sosok penasehatnya itu tidak menunjuk Mahapatih baru. Baginya Gajah Mada tak tergantikan. Sepeninggal Gajah Mada, Hayam Wuruk limbuh. Kerajaan Majapahit goyah. Keruntuhan dan kepunahan imperium besar ini pun mulai terlihat. Beberapa negeri taklukan Majapahit yang tersebar luas di Nusantara mulai berusaha melawan untuk melepaskan diri. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal dunia. Slamet Muljana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara 2005 menceritakan polemik dalam proses suksesi raja baru. Perselisihan keluarga semakin memperlemah Majapahit. Belum lama sang raja meninggal, terjadilah Perang Parekrek. Perang saudara ini melibatkan Wikramawardhana yang mengklaim sebagai penerus tahta Majapahit melawan Bre Wirabumi. Wikramawardhana adalah suami putri Hayam Wuruk dari permaisuri Kusumawardhani, sementara Bre Wirabumi merupakan putra Hayam Wuruk dari istri Selir. Perang saudara inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor kemunduran Majapahit, selain tidak adanya pemimpin yang kuat setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Namun pada tahun 1429 sampai 1447, Majapahit masih mampu bertahan cukup lama, bahkan sempat nyaris bangkit saat dipimpin oleh Ratu Suhita. Namun kerajaan ini ternyata tak sanggup seperkasa dulu. Tiada lagi raja secakap Hayam Wuruk, juga Mahapatih setangguh Gajah Mada. Bahkan Majapahit sempat mengalami kekosongan kepemimpinan antara 1453 hingga 1456. Munculnya Kesultanan Demak pada tahun 1475 membuat Majapahit kian merana. Kerajaan Islam pertama di Jawa menandai perubahan besar dalam periode sejarah Nusantara, yakni berakhirnya era Hindu-Buddha untuk digantikan dengan masa Islam. Sampai titik ini, punahnya kerajaan Majapahit yang pernah menghadik daya tampaknya tinggal menunggu waktu saja. Sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada, perang saudara, tidak adanya lagi pemimpin yang mumpuni, sampai munculnya Kesultanan Demak pada tahun 1475 yang digagas oleh Raden Patah dengan dukungan Wali Songo membuat kepunahan kerajaan Majapahit semakin dekat. Raden Patah disebut-sebut adalah putra Raja Majapahit ke-11, Brawijaya V.
pada tahun 1468 sampai 1478 dari istri selir, yakni perempuan asal Cina bernama Xiu Banqi. Raden Patah kecewa karena ayahnya takluk kepada Girindrawardhana yang kemudian berkuasa di Majapahit dengan gelar Brawijaya VI pada tahun 1478 sampai 1498. Girindrawardhana atau Brawijaya VI merupakan menantu Brawijaya V atau ipar Raden Patah yang justru merebut tahta mertuanya itu. Situasi ini membuat peluang Raden Patah untuk menjadi Raja Majapahit penerus ayahnya pun pupus. Raden Patah pada tahun 1475 sampai 1518 lantas membangun kerajaan sendiri di Demak, dibantu tokoh-tokoh syiar Islam di Jawa. Diungkapkan Wemin Juwita Ramelan dan Supratikno Raharjo dalam buku Kota Demak sebagai bandar dagang di jalur sutra. Raden Patah sudah memeluk Islam karena pernah berguru kepada Sunan Ampel dan diambil menantu oleh salah satu ulama Wali Songo itu. Pengaruh Islam bertambah kuat di Demak dan banyak daerah lain di Jawa, berbanding terbalik dengan pamor Majapahit dan Brawijaya VII yang tambah merosot. Semakin banyak daerah taklukan yang melawan dan melepaskan diri. Sejalan dengan itu, kian banyak pula orang Jawa yang beralih memeluk agama Islam. Raden Patah wafat pada tahun 1518. Penerusnya Pati Unus 1518 sampai 1521, gugur 3 tahun berselang dalam penyerbuan terhadap Portugis di Malaka. Dan yang memungkasi riwayat panjang Majapahit adalah pemimpin Kesultanan Demak ketiga, yaitu Sultan Trenggana pada 1521 sampai tahun 1546. Majapahit di bawah kendali Brawijaya VI tidak semakin membaik. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, pada tahun 1527 Sultan Trenggana mengirimkan pasukan untuk menduduki Majapahit. Selain untuk menaklukkan kerajaan leluhurnya itu, Sultan Trenggana juga bermaksud memutus relasi antara Majapahit dengan Portugis yang saat itu sudah mulai terjalin. Serangan tersebut sukses, Brawijaya VI terbunuh. Semakin banyak warga Majapahit dan masyarakat Jawa yang menjadi mu'alaf. Keluarga dan anak-anak Brawijaya VI yang enggan memeluk Islam melarikan diri ke Pasuruan dan Panarukan yang saat ini Situbondo. Mereka masih tetap beragama Hindu dan tidak pernah tunduk pada Kesultanan Demak hingga akhir hayat mereka. Sejak tahun 1527, itulah risalah kerajaan Majapahit tamat setelah Kesultanan Demak di bawah komando Sultan Trenggana mengakui sisi wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Bekas imperium yang pernah amat dikdaya itu akhirnya benar-benar punah di tengah musim pancaroba, masa peralihan dari era Hindu-Buddha ke periode Islam Nusantara. Sebuah negara atau pemerintahan yang besar sekalipun bisa saja musnah. Bumi Nusantara pernah menjadi saksi sejarah kerajaan-kerajaan yang amat kuat tapi akhirnya tamat. Kemaharajaan Majapahit salah satunya. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.